Om Swastiastu. Betara Cekordo Mekules keberadaan Ida Pedanda Ketut Jambe. Betara Cekordo Mekules adalah sebutan yang diberikan kepada Sirarya Ngurah Winalwan, Raja Tabanan. Prabu Winalwan memiliki seorang istri, yaitu Gusti Ayu Pamedekan, putri dari Kiai Notor Wandira. Dari hasil perkawinannya, Prabu Winalwan menurunkan 2 orang putra, yaitu Ki Gusti Wayahan Pamedekan atau I Gusti Raka dan Ki Gusti Made Pamedekan atau I Gusti Made. Ketika Prabu Winalwan menjadi penguasa kerajaan Tabanan, beliau pernah berjasa terhadap kerajaan Gel-Gel Bali bersama I Gusti Munang, pemimpin Laskar Badung, Ngurah Tlabah, pemimpin Laskar Kuto, dan Brahmana Sakti Manuabo. Prabu Winalwan sebagai pimpinan pasukan Bali dengan senjata keris pusaka, Ikalewong, dan tombak Ki Baru Sakti. Ketika itu pasukan Bali di bawah pimpinan Prabu Winalwan berhasil memadamkan pemberontakan Kebo Mundar di Lombok. Setelah beberapa lama memerintah kerajaan Tabanan, istri yang dicintainya, Gusti Ayu Pamedekan, kemudian sakit keras hingga meninggal dunia. Sepeninggal istrinya itulah Prabu Winalwan kemudian sering menyendiri dan selalu termenung, hingga akhirnya mengalami sakit keras. Seluruh tubuhnya berjamur, sulit disembuhkan. Karena sakitnya Prabu Winalwan itu, kemudian kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada kedua putranya, Ki Gusti Wayahan Pamedekan dan Ki Gusti Made Pamedekan. Prabu Winalwan selanjutnya meninggalkan istana untuk mencari obat. Pergi ke Gunung Batu Karu. Di Gunung Batu Karu itulah beliau bertapa memohon petunjuk. Tidak berapa lama Prabu Winalwan pun mendapatkan petunjuk. Prabu Winalwan diberikan petunjuk agar mendirikan pondok di daerah Wanasari. Di wilayah Wanasari ketika itu tinggal seorang Brahmana bernama Ida Pedanda Ketut Jambe. Prabu Winalwan kemudian menyerahkan diri kepada Ida Pedanda Ketut Jambe. Ida Pedanda Ketut Jambe pun menerimanya dengan baik. Prabu Winalwan kemudian membangun pondok dan tinggal di griya kediaman Ida Pedanda Ketut Jambe. Setelah beberapa lama berobat, Prabu Winalwan pun kemudian sembuh. Kulitnya mengelupas, kulitnya menjadi bersih kembali. Setelah sembuh, Prabu Winalwan kembali ke istana Tabanan dan kemudian menikah lagi. Dari hasil perkawinannya kemudian menurunkan 11 orang putra, yaitu Ki Gusti Bola, Ki Gusti Made, Ki Gusti Wongayo, Ki Gusti Kukuh, Ki Gusti Kajianan, Ki Gusti Brengos, Gusti Loh Kukuh, Gusti Loh Kukup, Gusti Loh Dauh Tanjung, Gusti Loh Tangkas, dan Gusti Loh Ketut. Kemudian sekitar tahun 1639 pada masa pemerintahan Dalem di Made, Raja Gel-Gel yang memerintah dari tahun 1605 sampai dengan tahun 1651, Dalem di Made memerintahkan kepada Raja Tabanan untuk mengirim pasukan menghadapi tentara Mataram di Blambangan. Kerajaan Tabanan kemudian mengirim pasukan yang dipimpin oleh Ki Gusti Wayahan Pamedekan dan Ki Gusti Made Pamedekan, dibantu oleh Kiai Ngurah Pacung.
Dalam pertempuran di Blambangan, pasukan Bali terdesak. Akhirnya Ki Gusti Wayahan Pamedekan meminta agar Ki Gusti Made Pamedekan untuk melarikan diri kembali ke Bali, agar ada penerus tahta Singgasana Kerajaan Tabanan. Ki Gusti Wayahan Pamedekan beserta pasukannya terus bertahan, akan tetapi akhirnya dapat ditangkap. Karena sakti dan dilihat memiliki kemampuan, Ki Gusti Wayahan Pamedekan kemudian diangkat menjadi menantu oleh Raja Mataram. Dari hasil perkawinannya, Ki Gusti Wayahan Pamedekan kemudian menurunkan putra bernama Raden Tumenggung. Sedangkan adik Ki Gusti Wayahan Pamedekan, Ki Gusti Made Pamedekan, melarikan diri masuk ke dalam hutan Alas Purwo, wilayah Kerajaan Blambangan. Ki Gusti Made Pamedekan kemudian bersembunyi di bawah pohon godem, yang di atasnya bertengger burung perkutut yang terus bersuara. Karena keberadaan burung perkutut itu menjadikan pasukan Mataram tidak curiga. Di bawah pohon godem ada I Gusti Made Pamedekan. Karena keberadaan burung perkutut itulah I Gusti Made Pamedekan terbebas dari kejaran pasukan Mataram. I Gusti Made Pamedekan kemudian bersumpah bahwa mulai saat itu dia dan seluruh keturunannya kelak tidak akan menyakiti burung perkutut kecuali untuk upacara yatnya. Setelah kembali ke istana Tabanan, Ki Gusti Made Pamedekan kemudian dinobatkan sebagai raja dengan gelar Dagusti Ngurah Made Pamedekan, Ratu Singgasana. Akan tetapi Dagusti Made Pamedekan tidak lama menjadi raja Tabanan. Karena sakit yang menyebabkan beliau wafat, Dagusti Ngurah Made Pamedekan meninggalkan 3 orang putra, yaitu Dagusti Nisweng Penide, Gusti Made Dalang, dan seorang perempuan yang dinikahi oleh I Gusti Made Agung Badeng di kapal. Setelah Dagusti Ngurah Made Pamedekan meninggal, kemudian pemerintahan dipegang kembali oleh ayahnya, Prabu Winalwan, yang telah sembuh dari sakit kulitnya. Prabu Winalwan kemudian kembali menjadi penguasa Tabanan, yang selanjutnya memerintah dari tahun 1641 sampai dengan tahun 1646. Prabu Winalwan kemudian dikenal dengan sebutan Ide Batara Cekordo Mekules. Ketika itu, Prabu Winalwan juga mengangkat Ide Pedanda Ketut Jambi menjadi Bagawante, pendeta kerajaan Tabanan dengan gelar Ide Pedanda Gede Jambi. Pada masa pemerintahan Prabu Winalwan, kerajaan Tabanan berhasil menguasai daerah Pacung, Perian, dan Bratan. Setelah Prabu Winalwan wafat, kemudian kedudukannya diganti oleh cucunya, putra sulung dari Dagusti Ngurah Made Pamedekan, yaitu Dagusti Made Nasweng Penide, menjadi Raja Tabanan dengan gelar Dagusti Ngurah Tabanan sebagai Prabu Singgasana. Itulah cerita mengenai Batara Cekordo Makules, keberadaan Ide Pedanda Ketut Jambi. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang disusun oleh tim sejarah Kerti Budaya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan,
Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.